Selamat datang di kanal YouTube Paman Rabu. Oke, student-student apa kabar? Kembali lagi bersama Paman Rabu di kanal YouTube kesayangan kita semua, yaitu Paman Rabu, aka Uncle Wednesday. Paman Rabu akan membahas mengenai apa nih? Coba kita lihat dulu ya. Oke, perpindahan kalor. Oke, perpindahan kalor bersama Paman Rabu. Sip. Mantap nih intronya ya. Oke, perpindahan kalor ini ada 3 macam. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Tapi tunggu dulu, kira-kira student-student paham nggak apa itu artinya kalor? Kalor itu artinya panas, oke? Jadi perpindahan kalor sama dengan perpindahan panas. Oke, ada konduksi. Pertama, konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara. Tapi perpindahan kalor ini tanpa disertai perpindahan partikelnya loh. Oke, konduksi umumnya terjadi pada logam atau benda konduktor. Tapi tunggu dulu, konduktor ini artinya apa ya? Oke, konduktor sama dengan benda yang mudah menghantarkan panas. Sip. Oke, ini ada contoh-contoh konduksi. Yang pertama, memanaskan besi menggunakan lilin. Panasnya merambat dari ujung yang terkena api ke ujung yang kita pegang. Kita lihat nih gambarnya. Oke, jadi ada besi dipanaskan menggunakan lilin. Api dari lilinnya akan membuat panas ujung besi yang sebelah sini. Nanti panasnya akan merambat ke ujung besi yang kita pegang. Ya. Contoh yang kedua, memegang sendok di dalam gelas yang berisi air panas. Oke, panas dari ujung sendok yang terkena air akan merambat ke ujung sendok yang kita pegang. Oke, kita bisa lihat di gambarnya ini ada gelas isinya air panas nih. Sendoknya ada di dalam air tersebut. Nanti panas dari ujung sendok yang kena air akan merambat ke ujung sendok yang misalnya kita pegang. Oke, perpindahan kalor yang kedua namanya konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dengan disertai perpindahan partikelnya. Oke, jadi kebalikan konduksi tadi ya. Kalau ini dengan disertai perpindahan partikelnya. Oke, umumnya terjadi pada zat mengalir seperti air dan udara. Kita lihat contohnya nih. Konveksi. Contoh yang pertama, merebus air menggunakan panci. Oke, air di bagian bawah panci yang panas akan menggeser air dingin sehingga air dingin bergerak ke bagian bawah. Oke, jadi air bagian bawah nih yang paling dekat kena api kan panas. Air panas ini akan bergerak ke atas sehingga air yang dingin yang di atas ini berpindah ke bawah. Dengan demikian seluruh air dalam panci menjadi panas. Itulah yang disebut dengan konveksi. Jadi partikelnya berpindah. Partikel itu maksudnya apa? Perantaranya, airnya itu. Airnya berpindah dari bawah ke atas. Itulah yang disebut dengan konveksi, yaitu perpindahan kalor dengan zat perantara. Disertai perpindahan partikelnya juga. Oke, contoh yang kedua, terjadinya angin darat dan angin laut. Wow, seperti apakah ini gambarnya? Kayak begini ya. Intinya angin darat terjadi di malam hari dan angin laut terjadi pada siang hari. Ini adalah salah satu contoh konveksi yang Paman mungkin belum sempat bisa ajari kalian di video kali ini karena ini agak panjang juga. So stay tune ya untuk video selanjutnya. Intinya contoh kedua konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Oke, perpindahan kalor yang ketiga yakni radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara.
disebut juga pancaran. Oke, jadi ada radiasi, ada pancaran, itu sebetulnya sama aja. Kalor mengalir melalui udara. Oke, menarik ya. Seperti apa sih mengalir melalui udara ini? Oke, contohnya bisa kita lihat. Oke, panas dari api unggun dapat kita rasakan bila kita duduk di dekatnya tanpa perlu menyentuh apinya. Oke, jadi misalnya kita lagi kemah nih, lagi camping, kan bisa nyalain api unggun tuh malam-malam. Nah, kita duduk di depan api unggun ya, tapi nggak deket banget. Ya, sekitar jarak 2 meter atau 3 meter lah. Oke, kita begini aja tangan kita nih. Nanti panas dari api unggun itu akan memancar ke tangan kita. Jadi tangan kita jadi hangat. Oke, tanpa perlu kita pegang apinya. Oke, kalau kita pegang apinya panas banget dong. Tapi kita cuma perlu duduk sekitar 2 atau 3 meter di depan apinya, kita tetap bisa merasakan panasnya. Itu disebut dengan radiasi. Oke, contoh yang kedua, panas sinar matahari dapat kita rasakan di siang hari. Panas ini dapat menghangatkan tubuh kita tanpa kita perlu menyentuh mataharinya langsung. Oke, jadi siang-siang ada matahari, menyinari rumah kita. Kita keluar dari rumah, kita bisa merasakan terik atau panasnya matahari di siang hari. Oke, badan kita jadi hangat, suhu tubuh kita jadi naik. Seandainya kita juga misalnya mencuci baju nih, terus kita jemur, dengan panas itu baju kita bisa jadi kering. Inilah disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Sip. Itu saja, sekian dari Paman Rabu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesempatan, Paman Rabu akan lanjutkan mengenai yang tadi ya, angin darat dan angin laut. Lalu mungkin Paman Rabu akan buat soal-soal pilihan ganda atau esai terkait materi tersebut. Cukup sekian dari Paman Rabu, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.